pemaparan materi dari Kepala Bapeda Provinsi Jabar dan dilanjutkan sidang kelompok dan nanti akan ada pembagian ruangan sesuai kelompok bidang. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah pemaparan materi Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat. Bapak Kepala Bapeda Jawa Barat, apakah suara saya sudah terdengar? Siap. Baik, Bapak dan Ibu. Pemaparan materi Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Dr. Indra Sofyan ST MSI dengan waktu 20 menit kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, salam sejahtera. Belum terdengar suaranya? Ya. Belum terdengar. Masa udah mute-nya dicabut? Cek, suara saya aman? Harus. Kayaknya dari sistem di sananya deh. Di sini udah nggak di mute nih. Suaranya keluar di sana. Nah, ini udah ini sih, udah nggak di mute sih di sini. Ya, ya, ya. Tes. Suara saya aman, Bapak Ibu sekalian? Bentar, begini cek dulu. Baik, Bapak Kepala Bapeda, apakah Tes. suara saya sudah terdengar? Suara Ibu jelas. Ya, siap. Mangga silakan Bapak Kepala sudah, Pak. Bapeda di Jabar. Dengan waktu 20 menit kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Sampurasun, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak PJ Bupati Garut, kemudian Forkopimda, begitu ya, kemudian jajaran di Pemda Kabupaten Garut, serta undangan mungkin yang tidak seperti satu persatu yang hadir pada kesempatan di acara Musrenbang tahun ini untuk penyusunan RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 menyongsong Indonesia Emas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, Jawa Barat 2005-2022. Yang kedua, Jawa Barat masa kini, begitu ya, 2018 sampai dan 2025. Kemudian Jawa Barat 2025-2040. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan Jawa Barat di 2005, 2022 atau 2025, begitu ya. Ini berlandaskan bahwa kita harus melihat bagaimana bukan sejarah ya, track record kita ke belakang, evaluasi kita, pembangunan kita di 20 tahun ke belakang yang menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan sekarang sampai dengan 20 tahun ke depan begitu ya. Nah, kita mungkin melihat ada beberapa gubernur yang memang mengampu pada saat itu, dari mulai Pak Dani Setiawan 2003 sampai 2008, di mana RPJP disusun tahun 2005 begitu. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Ahmad Heriawan 2 periode, Bapak Ibu sekalian, artinya mencapai akhir saat ini adalah diampu atau dipimpin oleh Pak B. Mahmudin selaku penjabat gubernur 2023 sampai sekarang, paling tidak mungkin sampai dengan Februari 2025 ya, sampai dengan pelantikan Pak Gubernur baru yang terpilih nanti begitu. Nah, beliau-beliau inilah yang mempunyai peran begitu ya, yang mempunyai tugas menjalankan
bangun bagaimana Jawa Barat supaya mandiri, kemudian memantapkan pembangunan yang lebih masif lagi. Di periode kedua Pak Aher tersusun atau terbangun beberapa infrastruktur, diantaranya adalah Kertajati, kemudian dimulainya Patimban, kemudian Jati Gede mulai digenangi begitu ya, dan beberapa tol sudah dibangun di saat periode Pak Aher kedua ini begitu. Kemudian dilanjutkan dengan Pak RK 2018-2023 dengan mencapai kemandirian masyarakat yang seutuhnya begitu ya. Namun di sini ada ada tantangan yang sangat besar, itu pandemi COVID ya. Sehingga kita mencoba untuk terus mandiri begitu untuk menyelesaikan masalah kesehatan, mengembalikan kembali ekonomi begitu yang saya kira cukup berhasil karena 1,5 tahun kita melalui pandemi, kita sudah bisa mengembalikan ekonomi kita ke nilai positif ya di 3,5% begitu poin gitu untuk laju pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian selanjutnya sekarang adalah mencapai keunggulan masyarakat Jawa Barat ya, yang dilanjutkan oleh Pak B. Mahmudin, tentunya sebuah kontinuitas yang sangat baik begitu. Bisa kita lihat kontinuitasnya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat. Yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi yang terkendali di 5-6, kecuali ada pandemi COVID dan resesi ekonomi begitu ya. Kemudian laju PDRB per kapita juga terus meningkat. Kemudian Gini rasio yang sangat dinamis ya, seiring dengan situasi kondisi perekonomian. Namun demikian IPM juga terus meningkat selama 20 tahun ke belakang, tingkat kemiskinan juga terus turun, dan pengangguran juga demikian. Di sini membuktikan bahwa antar kepemimpinan Gubernur Jawa Barat saling berkesinambungan begitu ya, berkelanjutan. Jadi tidak memilah bahwa ini periode saya dan lain sebagainya. Program berjalan terus secara berkesinambungan. Nah, disinilah peran salah satunya adalah institusi Bapeda yang harus mengendalikan program, kemudian mengendalikan pelaksanaan dan pengawasan, tentunya bersama-sama dengan institusi lain, seperti inspektorat, lain sebagainya, untuk mengawal pembangunan dalam konteks memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yang dicirikan dengan beberapa indikator makro seperti yang tampak ini, begitu. Persentase penduduk miskin tahun 2022 saat ini, Bapak Ibu sekalian ya, relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan menempati peringkat ke-16 dari ke-34 provinsi begitu ya. Meskipun relatif rendah, namun jumlah penduduk miskin masih cukup besar, karena 4 juta jiwa, artinya secara absolut karena penduduk kita paling banyak di Indonesia begitu. Nah, inilah saya kira kita memiliki PR yang besar ya. Untuk menyelesaikan jumlah penduduk yang miskin ini, gitu. Apalagi nanti di 2045 begitu. Kemudian penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin masih cukup besar, terdapat 3,8 juta penduduk di Jawa Barat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Ini PR kita Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk mungkin di Kabupaten Garut, mudah-mudahan tidak terlalu besar. Kemudian stunting, ya, hal ini Jawa Barat tergolong masih cukup tinggi di atas 20%. Yang hal ini menandakan masih cukup banyak anak balita yang gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, namun demikian saat ini ada perhitungan berubah dari stunting ini, tidak hanya masalah anak bayinya, tetapi juga lingkungannya. Jadi masalah kesediaan sanitasi segala macam itu akan dinilai begitu ya. Kemudian dari sisi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, juga kita masih belum memiliki akses terhadap hunian layak terjangkau, masih besar, sebanyak 6 juta rumah tangga, begitu ya. Kita masih di peringkat ke-30. Kemudian dari rata-rata sekolah, kita masih di rata-rata sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, di Jawa Barat sebesar 9,16 tahun. Artinya angkatan kerja usia 15 ke atas, secara rata-rata menamatkan pendidikan formal setingkat jenjang kelas 1 SMA. Alhamdulillah agak kenaikan, yang sebelumnya 8,7 tahun, di 2023 naik dari 9,16 tahun, artinya lulus SMP begitu ya. Nah, sekarang tinggal masalahnya adalah tingkat SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi begitu. Baik, bagaimana dengan masa kini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah tonggak penyerahan tongkat estafet ya dari Pak Gubernur RK ke Pak B. Mahmudin. Tentunya beliau mengacu kepada RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
ada kondisi dan tantangan. Yang pertama peralihan jabatan gubernur, yang kedua akhir masa RPJMD yang dirubah menjadi RPD, begitu. Yang ketiga, kemudian pemulihan ekonomi pasca pandemik dan ketidakpastian ekonomi global, serta adanya perang, begitu ya. Kemudian perang dagang antara Cina dengan Amerika, dan masalah lingkungan dan fenomena alam El Nino yang terus menghantui dan mempengaruhi terhadap ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Gambaran umumnya Jawa Barat saat ini adalah luasnya dengan 27 kabupaten kota, luasnya 5,3 juta hektar, terdiri dari wilayah darat 3,7 juta hektar, dan ada wilayah lautan 12 mil laut 1,6 juta hektar. Ya, jadi kita juga menguasai atau di dalam RT RW kita adanya 12 mil laut. Dengan jumlah penduduk 49,4 juta di tahun 2023, yang lebih dikuasai atau di mayoritas adalah Gen Z 27,88%, Bapak Ibu sekalian. Tema pembangunan ke depan tentunya lebih pemerataan pembangunan untuk mendukung masyarakat Jawa Barat dalam melanjutkan kemandirian Jawa Barat kemarin, begitu ya, serta menyiapkan unggulan masyarakat Jawa Barat. Jadi 2025 ini suatu tahun yang sangat penting, akhir dari RPJMD dan akhir juga dari RPD, begitu ya, 2024-2025. Awal dari RPJMD nanti gubernur terpilih, dan awal dari RPJP 2025-2045. Sehingga kalau namun ditimbang-timbang RKPD 2025 itu cukup berat bebannya, begitu ya. Baik, ini adalah target indikator makro Jawa Barat 2025. Tentunya kita akan lebih baik lagi, yang nanti akan terdistribusi di teman-teman kabupaten kota. Nah, isu yang mencuat di 2025 adalah ada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tentang hubungan keuangan pusat daerah. Jadi prinsipnya 2025 kita akan terkonstruksi di provinsi ini sekitar lebih dari 5 triliun, Bapak Ibu sekalian, karena anggaran ini akan langsung menjadi PAD untuk kabupaten kota, dibagikan ya. Seperti hal ini, jadi Kabupaten Garut mendapatkan tambahan 31,8 miliar langsung menjadi PAD-nya. Nah, artinya bahwa bantuan keuangan, kemudian hibah mungkin akan berkurang kepada kabupaten kota karena sudah diserahkan langsung menjadi anggaran atau APBD-nya kabupaten kota melalui PAD-nya, tambahan PAD-nya begitu. Sekilas adalah belanja prioritas untuk 2025 melalui anggaran APBD provinsi ya. Belanja pegawai kami sekitar 8,5 triliun Bapak Ibu sekalian ya, dengan 24.000 pegawai begitu ya, termasuk P3K dan jabatan fungsional. Kemudian jalan mulus untuk statusnya provinsi, kemudian untuk PBI juga kita masih mendukung hal itu, mungkin ke depan akan dirubah konsepnya dari 60-40 ke 40-60 begitu. Kemudian untuk pendidikan diantaranya adalah untuk penambahan BOS, baik BOPD yang negeri maupun BOPMI yang swasta, SMA SMK tentunya Bapak Ibu sekalian, juga ada unit pembangunan unit sekolah baru untuk SMA SMK ya, yang belum memiliki sekolah tapi sekolahnya sudah berjalan, masih numpang. Ya, kemudian Rutilahu dan kawasan Kumuh juga mesti kita jalankan. Adanya proyek BRT di Cekungan Bandung ya, yang hasil kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Regenerasi petani juga terus kita kembangkan, dan adanya PON di 2024 tentunya kita harus menyiapkan penghargaannya buat para atlet karena kita ingin hat-trick untuk 3 kali juara. Dukungan untuk legok nangka TPAS ya untuk Cekungan Bandung, dan beberapa revitalisasi OPTD satuan pelayanan di OPD-OPD provinsi. Ini adalah hasil pembangunan RPJPD 2025-2025 ya, ada Waduk Jati Gede saya bilang tadi, kemudian Kertajati, Jalan Tol, ada Cipali, Bocimi, Soroja, Sumedang dan lain-lain. Pelabuhan Patimban sudah mulai operasi tahap 1, kemudian jalur tengah selatan Jawa Barat sudah mulai digarap, dan kereta cepat Jakarta Bandung yang mendekatkan kita dengan daerah khusus Jakarta gitu ya. Tidak pakai ibu kota. Baik, saya langsung kepada Jawa Barat 2025-2045 ya. Penduduknya adalah 56,8 juta jiwa di 2045. 17,53% dari nasional. Prediksi ya Bapak Ibu sekalian, usia produktifnya sebanyak 66,26% ya. Inilah PR kita untuk menyediakan lapangan kerja yang berkualitas, artinya adalah pendapatannya sesuai dengan yang ditargetkan. Kerangka berpikirnya visi dan misi Indonesia Emas 2045 berdolat maju berkelanjutan. Karena sifatnya imperatif sesuai dengan surat edaran
Menteri Dalam Negeri dan Bappenas, sehingga visi Jawa Barat sementara ini adalah mandiri, maju, berkelanjutan. Ini kita masih terus berkutik atau bergerak begitu ya. Kemungkinan ada maju, kemudian terdepan di dunia, kemudian berkelanjutan begitu ya. Kemudian visi ini diterjemahkan dalam 5 sasaran visi. Artinya definisi dari visi supaya kuantitatif yaitu dalam 5 sasaran visi. Nah, semuanya akan dijalankan melalui 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Baik, nah ini adalah 5 sasaran visi yang menerjemahkan 2045 Indonesia atau Jawa Barat Emas itu seperti apa. Di antaranya adalah PDB per kapita yang saat ini kita 49 atau 57 juta per orang per tahun. Di 2045 kita ditargetkan 273 sampai 325 juta per orang per tahun. Amin. Nah, tentunya hal ini target yang cukup optimis, tapi yang terpenting adalah bagaimana menciptakan atau merancang program untuk mencapai ini. Sehingga PR besarnya adalah di gubernur terpilih atau gubernur yang akan menjalankan RPJP ini harus menyusun program. Hal yang sama juga nanti mungkin di calon-calon Bupati Garut ya. Untuk mencapai target di dalam RPJP harus menyusun program yang masif yang mampu mencapai target-target tersebut begitu ya. Baik. Ini skenario pembangunan Jawa Barat 2025-2045. Pertama adalah tahapannya fondasi, kemudian bisa seperti mengembalikan telapak tangan, dan ini harus dipahami oleh calon gubernur atau calon tim suksesnya begitu ya, bahwa setiap periode ada temanya sehingga tidak boleh langsung Mohon maaf, Bapak Kepala Bapeda. Suaranya hilang, Pak. terkait dengan target-target setiap indikator utama pembangunan. PR-nya cukup besar, Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan 1.143 triliun untuk membangun Jawa Barat. Inilah PR besarnya calon gubernur kita nanti ke depan. Mungkin diantaranya ada di antara Bapak Ibu sekalian yang berniat untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Sangat kami tunggu begitu ya untuk mencapai mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Nah, terakhir ini siapakah gambar-gambar ini nanti ke depan? Nanti kita lihat dimulai di bulan November nanti. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.